kau akan ditinggalkan sama si BH. Iya, kau akan ditinggalkan sama dia. Itulah yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Karena keangkuhan. Video lama saat Sarwendah menjalani pembacaan kartu tarot bersama Denny Darko kembali ramai diperbincangkan di media sosial. Cuplikan tersebut viral di tengah berbagai pembahasan publik mengenai kehidupan pribadi Sarwendah, sehingga jejak digital lama ikut kembali bermunculan. Dalam tayangan itu, Sarwendah memperoleh kartu The Devil yang langsung memancing rasa penasaran sekaligus beragam tafsir dari netizen yang budiman di berbagai media sosial. Dalam penjelasannya, Denny Darko menerangkan bahwa kartu The Devil bukan ramalan tentang kepastian masa depan, melainkan simbol yang mengingatkan seseorang agar tidak terjebak pada keterikatan, kebiasaan buruk, atau keinginan duniawi yang menghambat perkembangan diri. Ia juga menegaskan bahwa kemunculan kartu tersebut lebih merupakan ajakan untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki keadaan, bukan sebagai bukti ataupun penentu terhadap peristiwa yang terjadi di kehidupan seseorang. Aduh, apaan nih? Waduh. Kok kayaknya gambarnya serem ya? Kok gua kayak nggak pernah? Saudara yang pegang handphone siapa? Tolong di Kok ini browsing. gambarnya apa nih ya? Kartu tarot, Ini apa sih ya? arti kartu, Ini apa ini? The Devil, sang iblis. Kok Kamu yang ambil loh. The Devil, coba bacakan arti kartunya. Jadi biar aku nggak dianggap mengada-ada di sini. kenapa di antara yang lain kok kayak gambarnya kayak ini ya? Coba dibacakan ini. Oh, Salah satu kartu tarot yang paling dikenal karena citra ikonik yang sering dalam media. apa itu? Ya si iblis ini tadi, Devil. Ya maksudnya iblis Nah, gimana? bacakan. Biasanya ada kartu keseluruhan. Pada kartu tarot The Devil, sosok setan digambarkan sebagai simbol dari kekuatan dan pengaruh kekuatan yang lebih besar yang dapat merusak dan merusak seseorang. Hal ini melambangkan kecintaan antara badan dan keburukan manusia dan dalam pemikiran jahat dia. Ya bacain. Ada saran apa di situ? Namun perhatikanlah bahwa rantai yang mengikat kedua sangat populer. Kedua sosok tersebut dapat pergi dengan mudah jika mereka berdunia. Jika kartu ini muncul dalam kartu, kalau kamu nggak perlu takut. Hanya peringatan untuk memperbaiki keadaan kita dari hal yang membuat kita tidak bisa menjadi terbaik. Oke. Yuk Mas Krishna, apa? Ah, Sebagai dorongan untuk bergerak maju, lalu jatuh kembali ke siklus yang lama untuk mengatasi. Kalau Devi dalam percintaan itu bisa diartikan manusia yang cenderung merasa terjebak dalam keinginan duniawi yang tidak sehat, keserakahan dalam hubungan, mengindikasi adanya ketertarikan yang kuat, keterikatan yang kuat pada pasangan atau hubungan yang dapat menghambat perkembangan dan kebahagiaan dalam hubungan tertentu. Gue udah bingung maksudnya jadi gimana nih? gini, aku jelaskan. Tapi dari semua ketiga ini tadi, Terikat, semua itu, gitu. membahasnya tentang sosok si iblis ini tadi. Hal yang buruk kayak tadi merupakan sifat manusia dan binatang, betul ya? Kalau di sini tadi mengatakan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lihat ini si Sarwendah ngomong, kok serem ya? Kok gue dapat kartu iblis? Kenapa lo dapat kartu iblis? Ibarat kata kasarnya, yang gue berurusan sama roh halus saja. Gue nggak seiblis itu Sarwendah. Gue jadi beralibi sendiri. Ini alibi gue sendiri ya. Tadinya gue mau merem, tapi lihat
kartu yang dipilih si Sarwenda ini, gue berpikiran gini, ada ya manusia sejahat lu jadinya. Alibi gue jalan gini, ternyata si Ruben sakit-sakitan, kurus krempeng kering, ternyata ulah iblis itu tuh. Oh, ngeri ya. Gue inget pernah di podcast si Ruben Onsu, siapa nih di sini yang pernah podcastnya Ruben Onsu yang dikejar-kejar setan katanya sama anak keduanya. Mereka berdua doang yang dikejar-kejar, sementara Sarwenda enggak. Gue jadi berpikir gini, masa iya? Ini pikiran gue nih, masa iya lu numbalin laki lo sama anak lo yang kedua demi hasrat yang lo pengenin kayak yang kartu ini? Emang ibarat kata kasarnya itu musyrik katanya kan, tapi lebih musyrik lagi kelakuan lu gitu loh. Ngeri banget ya. Aduh, gue jadi nggak habis pikir jadi. Si Enda lagi bertanya sama si peramal itu tadi. Katanya dia gini, kira-kira ada nggak sih kejadian besar yang akan terjadi pada diri aku, katanya dia. Sekarang ini kan kicomania, kita akan menjawab secara bersama-sama, iya kan? Pertama, kau akan kehilangan 200 juta. Karena apa, Injes? Ya karena keangkuhan kau, ya kan? Karena lidah tak bertulang kau, iya kan? Terus kedua, semua aib-aib kau tuh sudah dibuka. Iya, semua aib-aib kau dibuka sama teman masa lalu. Terus ketiga, ya, semua barang-barang kau dan owner brand yang kau jual barangnya itu sudah tidak lagi kerja sama kau. Terus keempat, anak-anak kau nanti akan diambil alih oleh si Onsu. Terus kelima, kau sudah dibenci sama seluruh netizen Indonesia kecuali yang bodoh-bodoh dan tua itu. Terus keenam, ya, kau kehilangan rumah itu. Iya. Terus ketujuh, yang paling parah dan menyakitkan yang tidak bisa kau lupakan, yaitu kau akan ditinggalkan sama si BH. Iya, kau akan ditinggalkan sama dia. Itulah yang akan terjadi di masa depan. Karena apa? Karena keangkuhan. Karena apa? Karena lidah tak bertulang, ya kan? Jadi sudah bisa aku perkirakan itu. Jadi kau itu sekarang itu ya hanya bisa menerima gitu ya, nggak usah cincong lagi di media sosial, nggak usah, terima aja, itu udah takdir dari yang di atas, ya kan. Biarkanlah masalah ini selesai. Kalau nggak bisa kau selesaikan dengan kau meminta maaf sama si Onsu secara terang-terangan dan menyebut nama, ya kan. Misalnya contohnya gini, aku kasih tag ya, kepada yang terhormat Baginda Ruben Onsu yang sudah menafkahi aku walaupun sudah bercerai, ya kan, yang sudah mengoplas muka aku gitu sehingga aku bisa bersanding sama CEO BH ini gitu loh, ya kan. Dengan ini saya menyatakan saya menyesal sekali, menyesal banget ya atas perbuatan, terus atas kata-kata saya yang mungkin yang sudah menyinggung perasaan Baginda gitu loh ya, minta maafnya. Terus tulis jelas namanya Ruben Onsu, itu ayahnya anak-anak gitu loh. Seandainya kau dan pengacara kau atau kau diarahkan sama pengacara kau untuk meminta maaf ke si Onsu secara terang-terangan ya, bukan minta maaf ke saudara, orang tua, teman-teman, sahabat, bukan, ke Ruben Onsu ya, pasti ini masalah akan selesai, ini pasti, yakin aku, ya kan. Tapi karena kau mati-matian ya kan nggak mau disalahkan, ya kan, jadilah seperti ini
panjang lebar, semakin besar, ya kan? Jadi itulah yang aku rangkumkan yang akan terjadi sama kau. Bahkan sekarang ini sudah terjadi, tapi belum 100% semua terrealisasi, ya kan? Tinggal tinggal rumah itu, ya kan, belum terrealisasi, diambil sama Onsu atau diambil sama pihak bank itu lebih baik. Terus anak-anak itu, ya kan, belum terrealisasi itu. Tunggu si Onsu, biarkanlah dia ibadah dengan khusyuk di sana, menyerahkan diri sama Allah. Nanti kita lihat hasilnya, ya kan? Guys, ini juga lagi rame nih soal kesaksian dari mantan ART artis yang diduga melakukan pesugihan Gunung Kawi yang lagi viral banget belakangan ini. Cerita ini masih bersumber dari podcast Jejak Backpacker yang diposting 2 hari lalu, dan di sini aku hanya merangkum poin-poin intinya aja guys ya, lebih dan kurangnya begitu. Oke, langsung aja guys ya. Nah, narasumber kali ini namanya Mbak Tuti. Mungkin ini juga nama samaran. Nah, Mbak Tuti ini suatu hari beberapa tahun yang lalu itu ditawarin untuk bekerja di Jakarta sebagai ART. Nah, setelah Mbak Tuti itu bekerja di sana, barulah Mbak Tuti ini menyadari atau tahu bahwa dia lagi bekerja di rumah artis terkenal, pasangan artis yang sangat terkenal, dan bahkan Mbak Tuti ini termasuk pengagum si artis perempuannya itu guys. Karena katanya kalau lihat di TV atau di HP, di sosmed begitu, si artis ini tuh kelihatannya baik, ramah, lembut gitu. Nah, awalnya Mbak Tuti ini merasa sangat beruntung ya, dia bisa kerja di rumah artis terkenal, tapi sayangnya pas dia bisa ketemu langsung dengan majikannya, dia kecewa guys, karena tidak sesuai dengan ekspektasinya, terutama untuk istrinya yang artis perempuan ini katanya jutek dan gak ramah gitu guys. Dan bahkan bukan hanya si artis perempuan ini aja yang jutek atau ketus guys ya, tapi juga adiknya. Jadi si artis perempuan ini punya adik perempuan yang mukanya katanya mirip-mirip begitu. Nah, adiknya ini lebih jutek lagi, lebih gak ramah lagi, bahkan cenderung cerewet gitu guys. Tapi untungnya Mbak Tuti ini disambut dengan ramah atau dengan baik oleh majikannya yang laki-laki atau suami si artis ini guys ya. Jadi artis laki-laki ini kata Mbak Tuti baik, ramah, dan cukup perhatian ke dia sebagai pegawai baru di sana ya. Nah, singkat cerita lagi, suatu hari Mbak Tuti ini diminta untuk membersihkan suatu kamar yang dimana petugas yang biasanya membersihkan kamar tersebut lagi sakit. Jadi Mbak Tuti ini diminta untuk menggantikan gitu ya. Tapi Mbak Tuti ini kaget banget begitu dia masuk ke kamar itu, ternyata di dalamnya ada tempat ritual guys. Di sana ada dupa, ada sajen, ada bunga-bunga, bahkan di situ ada foto cowok yang dimana cowok itu Mbak Tuti pernah lihat juga di TV atau di sosmed begitu. Cowok ini cukup terkenal juga, tapi nggak terkenal si pasangan artis majikannya ini guys ya. Nah, di sana Mbak Tuti ini merasa aneh, kok di rumah artis, di rumah orang kaya ada beginian gitu ya, ada hal-hal klinik gitu ya, yang dimana kalau di kampungnya hal-hal begini tuh dilakukan untuk ritual yang berhubungan dengan dedemit atau dengan makhluk astral lah gitu guys ya. Nah, singkat cerita, setelah beberapa waktu Mbak Tuti kerja di sana, kejadian-kejadian aneh pun mulai banyak terjadi guys ya. Yang pertama, menurut Mbak Tuti ini ya, majikannya yang perempuan ini sering bolak-balik masuk ke dalam kamar pesugihan itu, kadang sendirian, kadang ditemenin oleh adiknya yang judes tadi gitu ya. Terus yang berikutnya, ternyata hubungan suami istri antara majikannya ini tuh tidak harmonis guys ya, jauh berbeda dari apa yang mereka tampilkan di depan kamera selama ini. Bahkan si istrinya ini sering banget menjelek-jelekan suaminya ini di belakang suaminya guys ya, terutama pada saat dia lagi dikompor-komporin sama adiknya yang judes tadi guys. Dan juga si adiknya majikannya yang perempuan ini tuh kasar banget guys ya. Bahkan Mbak Tuti bilang dia pernah dilemparin pakai sendal hanya gara-gara dia salah bikin minuman guys. Terus selain itu, kejadian-kejadian mistis atau aneh sering terjadi di rumah itu guys ya. Yang pertama, pernah suatu hari gitu ya, anaknya si majikan ini, anaknya perempuan guys ya. Nah, dia tuh lagi duduk di dalam rumah gitu ya, tiba-tiba ada ular hitam melingkar di kakinya gitu ya, dan anaknya langsung teriak panik, orang-orang juga panik menolong gitu ya. Dan tiba-tiba ular itu lari atau kabur menghilang ke arah kamar yang biasanya tempat ritual itu guys. Terus pernah juga tiba-tiba ada kelelawar di dalam kamar majikannya ini guys ya, yang bikin panik juga karena aneh aja kok bisa ada kelelawar di dalam kamar gitu ya, sedangkan mereka ini kan rumah mewah. Bahkan gongnya suatu malam Mbak Tuti ini melihat ada sosok tinggi besar hitam gitu guys ya, ilustrasinya seperti ini gitu ya, keluar dari kamar tempat ritual itu menuju ke kamar majikannya. Nah, setelah itu majikannya yang
yang laki-laki ini atau artis yang laki-lakinya ini langsung jatuh sakit guys. Mbak Tuti ini juga cerita bahwa benar adanya di rumah situ tuh banyak pekerjanya yang meninggal. Jadi yang selama Mbak Tuti itu di sana, itu yang meninggal ada supirnya yang meninggal dalam kondisi nggak wajar, dan juga ada kayak asisten yang lain juga meninggal gitu guys. Nah singkat cerita lagi, tiba-tiba Mbak Tuti ini dapat kabar bahwa anaknya yang di kampung sakit guys. Jadi Mbak Tuti ini kan ninggalin anaknya di kampung dirawat sama orang tuanya gitu ya. Nah si Mbak Tuti ini kan nggak punya duit, sementara orang tuanya di kampung juga nggak pegang duit nih. Dalam kondisi panik karena anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit guys ya, Mbak Tuti ini coba nih untuk kasbon ke majikannya yang perempuan. Tapi bukannya dia dapat pinjaman atau bantuan, justru majikannya yang perempuan ini marah dengan kata-kata yang tidak enak lah begitu guys ya. Dan juga adiknya ikut-ikutan marah gitu, bahkan adiknya lebih cerewet daripada si majikannya. Dan mereka bilang kalau misalkan masalah uang itu mintanya ke bapak, jadi kayak nggak mau tahu urusan, nggak peduli sama sekali guys. Nah saat itu tuh masih siang guys ya, tapi majikan yang laki-laki ini lagi keluar, lagi kerja lah gitu. Biasanya pulangnya malam atau pagi gitu ya. Mbak Tuti ini dengan was-was nunggu, barulah majikannya ini pulang subuh, dan paginya baru Mbak Tuti ini bisa minta bantuan ke majikannya yang laki-laki ini guys. Alhamdulillahnya majikan yang laki-laki ini baik dan langsung transfer duit untuk Mbak Tuti kirim ke kampung untuk membiayai anaknya ke rumah sakit. Tapi sayangnya ternyata anak Mbak Tuti ini nggak terselamatkan guys ya, anaknya meninggal guys. Jadi Mbak Tuti ini merasa nyesel banget gara-gara majikan yang perempuan itu nggak mau bantu dia telat kirim uang, anaknya jadi meninggal guys. Nah singkat cerita lagi, setelah Mbak Tuti ini sempat pulang kampung ngurusin pemakaman anaknya, dia pulang lagi ke Jakarta, tapi ternyata Mbak Fitri itu udah keluar dari sana, udah resign, dan kondisinya semakin nggak nyaman. Mbak Tuti juga merasa ketakutan dan dihantui rasa penyesalan juga ya, karena dia nggak bisa bantu anaknya kemarin itu. Dan sikap artis yang perempuan beserta adiknya ini juga bikin Mbak Tuti ini merasa sakit hati dan nggak nyaman di sana. Akhirnya Mbak Tuti ini juga mutusin untuk keluar atau resign guys. Oke gitu guys ya, kurang lebih rangkuman cerita dari Mbak Tuti ini. Silahkan simak fullnya di channel Jejak Backpacker. Oh ya, kabar terbaru, Mbak Fitri setelah melakukan podcast kemarin tuh langsung sakit keras guys ya. Kita doain aja semoga dia cepat sembuh ya.